Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Helen Rizka Aulia dengan NPM 2271020025, Prodi Sistem Informasi kelas 1A. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas saya di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Teori dengan dosen pengampu Bapak Mezan El Khairi Kesuma, MTI. Kita akan membahas materi flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah, step, atau pengurutan prosedur suatu program. Flowchart biasanya mempengaruhi sebuah penyelesaian. Dari flowchart, kita bisa menentukan langkah-langkah apa saja dari awal hingga akhir dalam pembuatan suatu program atau aplikasi. Tujuan dari flowchart. Apa sih tujuan dari flowchart? Yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, lebih rapi, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah yang telah dibuat sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah menemukan debug atau error. Yang ketiga, menjadi dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi, untuk kita sendiri mempermudah untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita buat. Hal ini tentu saja dapat membantu kita melakukan kolaborasi dengan orang lain. Kemudian simbol-simbol flowchart. Simbol flowchart standarnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, flow direction symbols. Yang kedua, processing symbols, dan yang ketiga, input atau output symbols. Kita akan membahas yang pertama, yaitu flow direction symbols. Flow direction symbols adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Simbol ini diantaranya ada 4. Yang pertama, arus atau flow, yang berbentuk tanda panah, simbol yang menjelaskan jalannya arus suatu proses. Yang kedua, simbol communication link, simbol yang menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga, simbol konektor, simbol yang menyatakan sambungan proses ke proses lain dalam halaman yang sama. Dan yang keempat, simbol office connector, simbol yang menyatakan sambungan proses ke proses lain dalam halaman yang berbeda. Yang kedua, yaitu processing symbols. Proses ini untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, yaitu simbol proses, untuk memproses suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer, yang biasanya menghasilkan perubahan terhadap data ataupun informasi. Yang kedua, simbol manual. Simbol manual ini menunjukkan tindakan proses tidak dilakukan oleh komputer, berarti dilakukan secara manual. Yang ketiga, yaitu simbol decision. Simbol ini untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu. Biasanya jika di pemrograman, simbol ini digunakan ketika keadaan codingannya ada kata for while do atau do while ataupun yang lainnya. Jadi menunjukkan suatu kondisi bisa iya atau tidak. Kemudian simbol predefined, untuk menyediakan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kalau di pemrograman, harga awal disebut biasanya dikenal dengan inisialisasi. Selanjutnya, simbol terminal biasanya digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Ketika kita membuat flowchart, biasanya kita menggunakan terminal ini untuk menuliskan kegiatan atau aktivitas mulai ataupun selesai. Yang keenam, simbol keying operation, simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Kemudian simbol offline storage adalah data dalam simbol yang akan disimpan ke suatu media tertentu. Dan yang terakhir, kemudian manual input. Manual input
untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Yang ketiga, input atau output symbols. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, input atau output. Simbol yang menyatakan proses input dan output. Yang kedua, dokumen. Simbol yang menyatakan input atau output berasal dari dokumen dalam bentuk kertas. Yang ketiga, disk and online storage. Simbol untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Terakhir, jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system merupakan diagram alir yang menggambarkan bagaimana tahapan kerja suatu data mengalir dalam sistem dan bagaimana keputusan diambil untuk mengendalikan sebuah peristiwa. Flowchart ini umumnya menggambarkan suatu sistem kerja secara keseluruhan. Yang kedua, flowchart dokumen menggambarkan alur keseluruhan seluruh dokumen. Flowchart ini memberikan gambaran seluruh dokumen tanpa harus membacanya terlebih dahulu. Ketiga, flowchart skematik, diagram alir yang menggambarkan suatu skema. Flowchart ini hampir mirip dengan flowchart system, namun flowchart skematik memiliki gambaran lebih detail dan prosedural. Kemudian flowchart proses merupakan flowchart yang menggambarkan proses suatu kegiatan. Umumnya bagian alir ini digunakan dalam proses produksi di bidang industri sebagai unsur dari analisis sistem produksi. Terakhir, flowchart program. Bagan alir satu ini menggambarkan alur pemrograman atau algoritma. Flowchart jenis ini biasanya digunakan sebagai patokan dalam membuat daftar program menggunakan bahasa komputer. Flowchart program ini juga biasa disebut dengan notasi algoritma. Cukup sekian materi flowchart yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.